Shalom, Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Kitab Injil Matius pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat 8. Kita akan baca sebenarnya satu perikop ini, tetapi saya akan bacakan ayat yang ketujuh. Saudara berkenan membacakan ayat-ayat 1 sampai 8. Tuhan memberkati saudara. Ayat yang ketujuh, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberikan dua kali statement di dalam Injil Matius. Kalimat yang sama, maksud yang sama ini. Di dalam Matius 9 juga diulangi. Berarti pernyataan itu penting. Saudara-saudara, firman Tuhan bertema yang Kristus kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara, pola peribadatan orang-orang Farisi didasari oleh spirit hukum Taurat dengan semangat ibadah lahiriah yang pertumbuhannya konon lebih pada pembentukan karakter moral, yang moralisme. Lebih menitik beratkan pada hal-hal yang moral, maka kemudian kecenderungan melahirkan seperti para Farisi yang moralis. Saudara, perilaku orang-orang moralis adalah merasa diri paling suci. Maka ketika mereka melihat Yesus bergaul dengan pendosa yang mereka anggap najis, tidak sesuai dengan pola mereka, maka mereka membantah Yesus habis-habisan sampai akhirnya membunuh Yesus. Saudara-saudaraku, sebaliknya para Farisi yang moralis itu sering berlaku munafik. Mereka melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di mata mereka sendiri tidak kelihatan. Tuhan mengucapkan ini pada Matius 7 ayat 3 sampai yang kelima. Saudara-saudara, orang-orang Farisi terajarkan pada hukum-hukum ibadah lahiriah, Taurat yang eksklusif pada hal-hal moral, agar tampil menjadi orang suci bermoral yang terpandang. Saudara, mereka sering dan kerap kali menghakimi dan menghukum orang. Tetapi Yesus performansnya bersahaja. Ia rendah hati dengan keberpihakan pada orang-orang yang berdosa, orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersisihkan, orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang lemah, kepada orang yang tidak berdaya. Dan perilaku orang-orang Farisi sama sekali tidak menyentuh, tidak berpihak kepada orang-orang yang tak berdaya yang Yesus lakukan. Saudara, inilah yang dinamai Yesus perilaku persembahan para Farisi. Saudara-saudaraku, logis bila Tuhan Yesus lebih banyak menghendaki pola belas kasihan dalam pendekatan misi pelayanannya bagi pemenangan jiwa. Saudara-saudaraku, sebab pola belas kasihan adalah pola penuh kepedulian. Pola belas kasihan adalah pola yang penuh dengan tanggung jawab dan pengorbanan. Pola pendekatan yang batiniah, pendekatan surgawi yang efektif bagi jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat dan binasa. Saudara-saudaraku, sedangkan pola pendekatan persembahan yang dilakukan orang-orang Farisi adalah pola penjauhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang sesungguhnya. Kalaupun ada yang termenangkan, mereka kelak akan menjadi orang-orang yang moralisme, eksklusif, dan mungkin juga munafik yang high profile. Saudara, pendekatan belas kasih sayang Yesus yang lemah lembut, yang rendah hati di dalam misi pemenangan jiwa adalah rancangan surgawi Kristus bagi jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat dan tak berdaya. Saudaraku, pola yang simpati ini sebab dihidupi dengan hati yang berempati, yang dalam kelemah lembutan dan rendah hati. Ini yang disikapi Yesus, karena itu karakternya, karakter sejati Yesus, karakter sejatinya.
Saudara-saudaraku, akhirnya kita paham dengan alasan yang prinsipil ini. Maka 10 hukum Taurat yang bernuansa eksklusif dengan banyak menggunakan frasa kata jangan, kini diperjelas maksud-maksudnya menjadi 2 hukum kasih yang batinia sifatnya. Hukum yang pertama dan yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua yang sama ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, 4 poin yang pertama vertikal dari 10 poin. Kemudian 6 poin yang kedua horizontal, itulah salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus saat ini yang selalu menghadirkan Kristus sehingga kita mampu melaksanakan misi amanat agung dengan pola pendekatan belas kasihan Kristus dalam mencari orang berdosa, tersesat dan terhilang. Saudara-saudaraku, sambil tentunya kita menerapkan norma kekudusan dan mempresentasikan hidup Kristus kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, pada orang-orang yang terhilang dengan kerendahan hati Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara, selamat melayani, selamat menghidupi kasih Kristus dan belas kasihannya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.